Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Nurmalasari dengan NIM 21110500004 dari Program Studi Teknologi Laboratorium Medik D4. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Hubungan kejadian hipertensi pada pralansia dengan kadar kolesterol total di Puskesmas Karanglewas, Kabupaten Banyumas. Bab 1. Pendahuluan. Yang pertama, hipertensi. Hipertensi merupakan suatu kendala pada pembuluh darah yang menimbulkan suatu suplai oksigen dan nutrisi yang dibawa oleh darah terhambat sampai ke jaringan tubuh, di mana tekanan sistoliknya di atas 140 dan diastoliknya di atas 90. Penyebab terjadinya hipertensi yaitu mengkonsumsi makanan yang tinggi sodium seperti acar dan keripik kentang, margarin dan minyak sayur yang tinggi trans, garam meja, banyak garam yang menyebabkan tekanan darah tinggi, atau karena faktor obesitas, hiperlipidemia, aterosklerosis, dan penyakit komplikasi. Prevalensi hipertensi dan kadar kolesterol total di dunia, yaitu prevalensi hipertensi di dunia diperkirakan ada sekitar 25-43% penduduk dunia yang berusia di atas 18 tahun. Prevalensi hipertensi pada perempuan lebih tinggi sebesar 36,85% dibandingkan dengan laki-laki sebesar 31,34%. Selanjutnya, pada tahun 2018, menurut Kemenkes, prevalensi hiperkolesterolemia di dunia sekitar 45% pada tahun 2018, meningkat dibandingkan dengan tahun 2013 berdasarkan jenis kelamin. Prevalensi kolesterol pada perempuan sebesar 24%, sedangkan prevalensi kolesterol pada laki-laki sebesar 18,3%. Kadar kolesterol total. Kadar kolesterol total merupakan zat lemak yang beredar di dalam darah yang berwarna kekuningan seperti lilin yang diproduksi oleh hati dan diperlukan oleh tubuh. Penyebab kadar kolesterol total. Faktor risiko yang dapat mempengaruhi kadar kolesterol total di dalam darah yaitu karena keturunan, usia, jenis kelamin, merokok, mengkonsumsi alkohol, kurang konsumsi sayur dan buah-buahan, obesitas, diabetes mellitus, menjadi stres, dan kebiasaan yang berlebihan mengkonsumsi kopi, atau karena mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung lemak. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimanakah karakteristik pralansia di Puskesmas Karanglewas, Kabupaten Banyumas? Yang kedua, berapakah kadar kolesterol total pada pralansia di Puskesmas Karanglewas, Kabupaten Banyumas? Dan yang ketiga, apakah terdapat hubungan kejadian hipertensi dengan kadar kolesterol total pada pralansia di Puskesmas Karanglewas, Kabupaten Banyumas? Tujuan penelitian. Tujuan umum penelitian untuk mengetahui kejadian hipertensi pada pralansia dengan kadar kolesterol total di Puskesmas Karanglewas, Kabupaten Banyumas. Tujuan khusus. Yang pertama yaitu mengetahui karakteristik pralansia di Puskesmas Karanglewas, Kabupaten Banyumas. Yang kedua, mengetahui kadar kolesterol total pada pralansia di Puskesmas Karanglewas, Kabupaten Banyumas. Yang ketiga, mengetahui hubungan kejadian hipertensi dengan kadar kolesterol total pada pralansia di Puskesmas Karanglewas, Kabupaten Banyumas. Manfaat penelitian. Manfaat teoritis. Manfaat penelitian secara teoritis diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai ada tidaknya hubungan kejadian hipertensi dengan kadar kolesterol total pada pralansia di Puskesmas Karanglewas, Kabupaten Banyumas. Dan hasil dari penelitian ini dapat menjadi dasar untuk penelitian berikutnya. Manfaat praktis. Ada 4. Yang pertama,
Bagi peneliti, penelitian diharapkan sebagai sumber informasi dan wawasan dalam pengembangan penelitian yang berkaitan dengan prelansia, hipertensi, dan kolesterol total. Yang kedua, bagi program studi, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan pustaka untuk program studi teknologi laboratorium medik Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Yang ketiga, bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan memberikan informasi kepada kalangan masyarakat untuk menjaga pola hidup sehat serta wawasan yang lebih luas, khususnya pada pralansia dan lansia. Yang keempat, bagi pembaca, penelitian ini diharapkan sebagai sumber informasi dan referensi dalam pengembangan penelitian yang berkaitan dengan pralansia, hipertensi, dan kolesterol total. Keaslian penelitian. Berikut 3 jurnal keaslian penelitian. Yang pertama berjudul Hubungan antara kadar kolesterol total dalam darah dengan kejadian hipertensi pada lansia di Puskesmas Tabongo, Kabupaten Gorontalo dengan persamaan metode penelitian dan rancangan penelitian. Perbedaan subjek penelitian dan teknik pengambilan sampel. Yang kedua, jurnal dengan judul Pengaruh Latihan Fisik Struktur terhadap penurunan kadar kolesterol pada pasien hipertensi di Rumah Sakit Grand Med Lubuk Pakam, persamaan teknik pengambilan sampel, metode penelitian, perbedaan subjek penelitian, rancangan penelitian. Dan yang ketiga dengan judul Hubungan kadar kolesterol total dengan hipertensi pada pasien poliklinik jantung di RSUD Harapan dan Doa Kota Bengkulu dengan persamaan rancangan penelitian, uji statistik yang digunakan, serta perbedaan pada metode penelitian dan teknik pengambilan sampel. Bab 2. Tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka. Yang pertama ada hipertensi pada pralansia. 1. Definisi hipertensi. Hipertensi merupakan suatu kendala pembuluh darah yang menimbulkan suplai oksigen dan nutrisi yang dibawa oleh darah terhambat sampai ke jaringan tubuh. Menurut Kemenkes 2018, lanjut usia dapat dikelompokkan menjadi usia lanjut, yaitu usia 60-69 tahun dan usia lanjut dengan resiko tinggi lebih dari 70 tahun atau dengan masalah kesehatan. 2. Faktor pemicu hipertensi. Faktor pemicu hipertensi dibedakan atas, tidak dapat dikontrol dan dapat dikontrol. Tidak dapat dikontrol meliputi keturunan, jenis kelamin, umur, dan dapat dikontrol meliputi kolesterol, garam, obesitas, stres, merokok, dan mengonsumsi alkohol. Yang ketiga, penyebab hipertensi. Penyebab hipertensi terbagi atas 2 bagian, yaitu hipertensi primer dan hipertensi sekunder. Hipertensi primer tidak bisa disembuhkan tetapi dapat dikontrol dengan terapi yang tepat. Faktor genetik mampu berperan penting untuk pengembangan gejala hipertensi primer yang berbentuk tekanan darah yang cenderung berkembang secara bertahap selama bertahun-tahun. Hipertensi sekunder. Hipertensi sekunder tidak bisa disembuhkan tetapi dapat dikontrol dengan terapi yang tepat. Faktor genetik yang mampu berperan penting untuk pengembangan gejala hipertensi primer, serta tekanan darah tinggi yang cenderung berkembang secara bertahan selama bertahun-tahun. Selanjutnya, kadar kolesterol total. 1. Definisi kolesterol total. Kolesterol total adalah senyawa lemak kompleks yang dihasilkan dari dalam tubuh atau organ hati dan ditemukan dalam sel darah merah, membran sel, dan otot. Kolesterol tidak dapat larut dalam darah agar dapat disalurkan ke seluruh tubuh bersama protein menjadi partikel yang disebut lipoprotein. Lipoprotein sebagai pembawa kolesterol dalam darah. Yang kedua, jenis kadar kolesterol total. Ada kolesterol HDL yang disebut dengan lemak jahat karena dapat menimbun pada pembuluh darah, terutama pembuluh darah kecil yang menyuplai makanan ke jantung dan otot. Ada kolesterol HDL. Kolesterol HDL
merupakan kolesterol yang baik karena dapat memberikan timbunan lemak dan mengangkut dari dinding pembuluh darah ke hati. Selanjutnya ada trigliserida, lemak dari makanan yang dibentuk oleh tubuh itu sendiri. Ada kolesterol VLDL, sebagian VLDL terbentuk di dinding usus dan sebagian disintesis di hati. Kilomikron, alat pengangkut lemak dari usus ke seluruh tubuh. Selanjutnya, yang ketiga ada faktor yang mempengaruhi kadar kolesterol total. Merokok, pola makan, mengonsumsi alkohol, obesitas dan kurangnya aktivitas, dan diabetes mellitus, atau mengalami stres serta keturunan dan genetik. Yang selanjutnya, yang keempat, metode pengukuran kadar kolesterol total. Ada POCT digunakan sebagai screening awal, metode Lieberman-Burchard, metode iron salt acid, metode CHOD-PAP, dan metode electrobase biosensor. Yang terakhir, hubungan hipertensi dengan kadar kolesterol total. Kolesterol merupakan faktor risiko yang dapat dirubah dari hipertensi, jadi semakin tinggi kadar kolesterol total, maka akan semakin tinggi kemungkinan terjadinya hipertensi. Peningkatan kadar kolesterol total darah semakin banyak dialami oleh penderita hipertensi. Pernyataan ini sesuai dengan penelitian yang mendukung, yaitu diambil dari jurnal dengan sitasi Mariam 2017. Ikut kerangka teori pada proposal penelitian. Kerangka konsep. Pada kerangka konsep ini terdapat dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas yaitu hipertensi pada pralansia dan variabel terikat yaitu kadar kolesterol total. Hipotesis H0 tidak terdapat hubungan antara kejadian hipertensi pada pralansia dengan kadar kolesterol total. HA terdapat hubungan antara kejadian hipertensi pada pralansia dengan kadar kolesterol total. Bab 3. Metodologi penelitian. A. Jenis, rancangan, dan penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian observasional analitik, yaitu untuk mendeteksi perbandingan hasil pemeriksaan hipertensi dan kadar kolesterol total dengan rancangan penelitian cross-seksional. B. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian akan dilaksanakan di laboratorium kimia klinik TLM D4 Universitas Muhammadiyah Purwokerto untuk melakukan pemeriksaan kolesterol total. Penelitian akan dilaksanakan dari bulan Juni sampai Agustus 2024, sedangkan pengambilan sampel akan dilaksanakan di Puskesmas Karanglewas, Kabupaten Banyumas. C. Variabel penelitian. Variabel bebas dari penelitian ini yaitu hipertensi pada pralansia, sedangkan variabel terikatnya yaitu kadar kolesterol total. D. Populasi dan sampel. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah pasien pralansia pada penderita hipertensi derajat 1 dan hipertensi derajat 2. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 39 orang. Teknik pengambil sampel pada penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Kriteria inklusi: A. Orang lanjut usia 60 tahun ke atas. B. Menderita hipertensi derajat 1 dan derajat 2. C. Dapat berkomunikasi dengan baik. D. Bersedia menandatangani informed consent dan menjadi responden. Kriteria eksklusi: A. Tidak bersedia mengisi informed consent. B. Sampel yang lisis atau pecah. C. Responden yang mengonsumsi obat mengontrol kolesterol sebelum diperiksa. D. Lansia dengan riwayat penyakit lain seperti penyakit stroke, diabetes mellitus, gagal ginjal, jantung, penyakit autoimun, dan penyakit kardiovaskuler. D. Besar sampel.
Berikut adalah gambar dari hasil perhitungan menggunakan G-Power dengan rumus BF B-1 kali K-1 3-1 dikali 2-1, 2 kali 1 sama dengan 2. BF didapatkan 2 dan diperoleh sampel dengan jumlah 39 orang responden. F. Definisi operasional. Berikut merupakan tabel dari definisi operasional hasil proposal penelitian. G. Alat dan bahan yang dibutuhkan. Alat dan bahan yang dibutuhkan meliputi spet atau jarum suntik, tabung vakum thinner dengan tutup merah, alkohol swab, ada tourniquet, mikropipet, yellow tip dan blue tip, reagen CHODPAP, fotometer, dan tensimeter. H. Prosedur kerja. Tahap persiapan. 1. Diberi penjelasan responden, maksud dan tujuan pengambilan sampel dan tujuan pemeriksaan yang akan dilakukan. Yang kedua, responden diberi penjelasan mengenai pengisian informed consent. Yang ketiga, responden diberi penjelasan alat dan bahan yang akan digunakan untuk pelaksanaan sampling. B. Tahap screening sampel terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer yaitu kadar kolesterol total didapat dari pemeriksaan kolesterol total pada hipertensi pralansia. Sedangkan data sekunder didapat dari buku pralansia responden yang dilihat nilai tekanan darahnya. Selanjutnya, C. Pengambilan sampel. Darah vena dari Sitasi Yusuf and Firdayanti 2018. 1. Disiapkan alat dan yang diperlukan: spuit, kapas alkohol, plester, tabung, dan tourniquet, spet yang digunakan sesuai dengan yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua, pastikan pasien sudah tenang dan nyaman. Yang ketiga, memverifikasi pasien berdasarkan data di lembar permintaan, identifikasi kondisi pasien seperti konsumsi obat atau puasa. Catat apakah pasien mengonsumsi obat tertentu, memastikan bahwa mereka tidak berpuasa. Yang keempat, minta pasien meluruskan lengannya, pilih lengan yang sering digunakan. Yang kelima, minta pasien mengepalkan tangan dengan ibu jari di bagian dalam. 6. Memasang tourniquet kira-kira 10 cm di atas siku, pilih bagian vena median cubiti atau cephalix. Yang ketujuh, melakukan perabaan palpasi untuk memastikan posisi vena. Vena teraba seperti pipa, kecil, elastis, dan memiliki dinding tebal. 8. Membersihkan kulit pada bagian yang akan diambil dengan kapas alkohol 70% hingga kering. Yang ke-9, menusuk vena dengan posisi lubang jarum menghadap ke atas. Jika jarum telah masuk ke dalam vena, darah masuk ke dalam semprit, lalu tourniquet dilepaskan. Minta pasien membuka kepalan tangannya. Yang 10, meletakkan kapas di tempat suntik, lalu segera lepaskan tarik jarum, tekan kapas beberapa saat, lalu plester setelah kira-kira 15 menit. D. Pengukuran kadar kolesterol. 1. Pengukuran kadar kolesterol. Yang pertama, periksa kolesterol menggunakan metode CHODPAP. 2. Menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Yang ketiga, memipet sampel sebanyak 10 mikroliter serum menggunakan mikropipet. Selanjutnya, memipet blanko sebanyak 1000 mikroliter dan larutan standar 10 mikroliter. Selanjutnya, menambah ketiga larutan tersebut dengan 1000 mikroliter reagen kit CHODPAP kolesterol. Selanjutnya, menginkubasi larutan tersebut pada suhu 37 derajat Celcius selama 5 menit, mengukur absorbansi menggunakan fotometer dengan panjang gelombang 500 nanometer, dan baca hasil pada alat fotometer, memastikan hasil apakah sudah sesuai dengan nilai normal.
I. Pengumpulan data. Jenis data pada penelitian ini yaitu menggunakan data primer berupa hasil kadar kolesterol total dengan hipertensi. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian di laboratorium. C. Analisis data. Data akan dianalisis menggunakan uji chi-square. Jika data tidak terdistribusi normal, maka akan dianalisis menggunakan uji Fisher. K. Etika penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Komisi Etika Penelitian Kesehatan Universitas Muhammadiyah Purwokerto. L. Bagan alur penelitian. Berikut merupakan tabel bagan alur penelitian yang telah disusun pada proposal penelitian kali ini. M. Jadwal penelitian. Berikut tabel jadwal penelitian yang akan dilaksanakan. N. Rincian biaya penelitian. Berikut tabel rincian biaya penelitian yang sudah ditentukan besar kecilnya alat dan bahan yang akan diperlukan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.